Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ade Rafiko. Today I will discuss about deconstruction theory on grammatology by Jacques Derrida. Oke, sebelum kita membahas tentang teori dekonstruksi, kita lihat dulu biografi dari tokohnya yaitu Jacques Derrida. Biography of Jacques Derrida. Jacques Derrida is of Jewish descent who was born in Albiar, a somewhat remote Algerian region, on July 15, 1930. Jacques Derrida merupakan seorang keturunan Yahudi yang lahir di Albiar, yaitu di salah satu wilayah Aljazair yang agak terpencil, pada 15 Juli 1930. Derrida is a French philosopher who is still considered an important post-structuralist, postmodernist figure, or a thinker who critical of modern philosophy and various literary works, but he himself refused to be called a philosopher or writer. Derrida merupakan seorang filsuf Prancis yang dianggap sebagai tokoh penting post-strukturalis, postmodernis, atau seorang pemikir yang kritis terhadap filsafat modern dan berbagai karya sastra. Tapi ia sendiri menolak disebut sebagai filsuf atau sastrawan. In 1949, Derrida moved to France to continue his studies. In 1952, Derrida officially enrolled at the École Normale Supérieure, an elite school run by Michel Foucault, Louis Althusser, and a number of French avant-garde philosophers, until finally he became a permanent lecturer at the institute in 1967 until 1992. Pada tahun 1949, Derrida pindah ke Prancis untuk melanjutkan sekolah. Pada tahun 1952, Derrida melanjutkan belajar di École Normale Supérieure atau sekolah elit yang dikelola oleh Michel Foucault, Louis Althusser, dan sejumlah filsuf garda depan Prancis. Hingga akhirnya dia menjadi dosen tetap di lembaga tersebut, yaitu pada tahun 1967 sampai 1992. However, in 1957 until 1959, he returned to Algeria to fulfill his military duty by teaching French and English to the children of soldiers there. After 2 years in Algeria, Derrida returned to France in 1959. Namun, pada tahun 1957 sampai 1959, dia kembali ke Aljazair untuk menyelesaikan pendidikan militernya dan menjadi guru bahasa Prancis dan bahasa Inggris untuk anak-anak tentara di sana. Setelah 2 tahun di Aljazair, Derrida kembali ke Prancis pada tahun 1959. Apart from attending the École Normale Supérieure, he also studied at the Husserl Archive, a center for phenomenological studies in Louvain, France. Derrida has received a Doctor Honoris Causa degree at the University of Cambridge
He died of cancer in 2004. Selain bersekolah di École Normale Supérieure, Derrida menyempatkan diri belajar di Hassel-Archive, yakni salah satu pusat kajian fenomenologikal di Louvain, Prancis. Derrida pernah mendapat gelar Doctor honoris causa di Universitas Cambridge. Ia meninggal dunia karena penyakit kanker pada tahun 2004. Next, history of deconstruction theory. Sejarah dari teori dekonstruksi, atau ini bisa dibilang background ya, atau latar belakang dari teori dekonstruksi. Derrida was heavily influenced by the philosopher Edmund Husserl and the linguist Ferdinand de Saussure. Derrida's first book was a translation of Husserl's The Origin of Geometry. Di dalam bukunya yang berjudul Of Grammatology, Derrida menyampaikan pandangannya terhadap pemikiran Saussure mengenai definisi bahasa. Ia mengatakan bahwa Saussure memberikan esensi manusia kepada bahasa. Logocentrism and phonicentrism are the notions that Derrida is trying to criticize. Menurutnya, kelemahan logocentrisme adalah menghapus dimensi material bahasa, dan kelemahan fonocentrisme adalah menomorduakan tulisan karena memprioritaskan ucapan. The initial foundation of Derrida's thought is Saussure's philosophy of language structuralism, with the meaning of a sign that is built by its relationship with other signs, as well as differences with other signs in a conceptual scheme. Berbeda dengan Saussure, Derrida menekankan ketidakbenaran perbedaan antara signifier dan signified. Menurut Derrida, alat ekspresi signifier yang terikat dengan isi atau maknanya atau signified tidak mungkin dipisahkan. Cara pengekspresian sesuatu sama pentingnya dengan arti. Penentuan alat ekspresi yang puitis, retoris, atau ironis sama pentingnya dengan makna yang dikandungnya. Arti dari suatu bahasa tidak dapat dipastikan secara mutlak hanya dengan mengartikan sistem tanda atau sign yang digunakan, tetapi memerlukan konteks saat tanda-tanda itu digunakan. Derrida dianggap salah satu filsuf terpenting abad ke-20 dan ke-21. Istilah-istilah filosofinya yang terpenting adalah dekonstruksi dan difference. Derrida's thinking was also influenced by the views of Nietzsche, Martin Heidegger, and Freud, which eliminated the center. Derrida did a new method by reading the text by shifting the center or core to the edge and changing the text from the edge to the core. Metode ini luput dari perhatian strukturalis yang melihat adanya bahasa yang ideal dan maknanya stabil serta pasti. Pembacaan biasa selalu mencari makna yang sebenarnya atau paling benar dari teks tersebut. Derrida mengkritik pandangan ini karena menurutnya dalam setiap teks terdapat makna-makna yang tersembunyi di belakangnya. Through reconstruction theory, Derrida sees the text is no longer a complete structure, but an open arena of struggle. Kepastian tunggal yang selalu dicari dan diagung-agungkan manusia modern merupakan suatu keniscayaan. Satu-satunya yang dapat dikatakan pasti hanyalah ketidakpastian. Oleh sebab itu, kepastian menurut Derrida adalah ketidakpastian. The deconstruction theory popularized by Derrida has had a tremendous impact on philosophy, language, and other social sciences.
This theory is never satisfied with existing truths and is always suspicious of stability. Teori ini tidak pernah puas akan kebenaran yang sudah ada dan selalu curiga akan kemapanan. Dekonstruksi bertujuan mencari hal-hal yang tidak baik dan bukan hal-hal yang tidak baik. Next, deconstruction theory. Deconstruction is a theory of literary criticism that questions traditional assumptions about certainty, identity, and truth, then asserts that words can only refer to other words and tries to demonstrate how statements about any text supports its own meaning. Dekonstruksi merupakan pendekatan kritis filosofis terhadap analisis tekstual yang paling erat kaitannya dengan karya Jacques Derrida dalam filsafat dan Universitas Yale dalam teori dan kritik sastra. Bisa dikatakan teori dekonstruksi ini merupakan suatu pemikiran untuk memahami kontradiksi yang ada di dalam teks dan mencoba untuk membangun kembali makna-makna yang sudah melekat dalam teks tersebut. Pemikiran mengenai dekonstruksi tidak menerima suatu teks secara konstan sesuai dengan makna teks tersebut. Next, Derrida explains that deconstructive thinking is not a particular method or systematic program, but a way of reading a text that shows its influences and mistakes on small details that are skipped or missing, which suggest other views and possible interpretations. Sederhananya, Derrida menjelaskan bahwa dekonstruksi bukanlah metode atau teknik atau gaya kritik sastra atau tata cara penafsiran teks. Secara praktis, fokus utama Derrida dalam pemikirannya adalah bahasa atau teks tertulis. Ia menginginkan setiap manusia dalam membaca suatu teks tidak langsung menyimpulkan atau mengungkapkan makna dari setiap teks yang dibacanya. According to Derrida, deconstruction is not destruction, which means annihilation or annihilation, but rather explains the two movements that occur, namely randomization and rearrangement. Derrida menjelaskan dekonstruksi terlalu sulit untuk didefinisikan dan diterjemahkan. Bagi Derrida, dekonstruksi dalam konteks filsafat mengacu pada cara berpikir silsilah terstruktur dari konsep-konsep filsafat sambil menyingkap apa yang oleh sejarah konsep-konsep ini mampu mengaburkan atau mengecualikan. In literary criticism, the deconstructive method is used to show that the meaning of a literary text is not fixed and stable. Dalam kritik sastra, metode dekonstruktif digunakan untuk menunjukkan bahwa makna suatu teks sastra tidak tetap dan stabil. Alih-alih dengan mengeksplorasi ketegangan dinamis dalam bahasa teks, dekonstruksi sastra mengungkapkan bahwa karya sastra bukanlah objek yang menentukan dengan satu makna yang benar, tetapi bidang semantik yang meluas yang terbuka untuk banyak interpretasi, terkadang bertentangan. Next, characteristics of deconstruction theory atau ciri-ciri dari teori dekonstruksi. Deconstruction is committed to an all-out analysis of the literal meaning of text and also to discovering internal problems within that meaning which might lead to alternative meanings in the neglected corners of the text or including footnotes. Dekonstruksi menyatakan bahwa di dalam setiap teks terdapat titik-titik equivokasi atau pengelakan dan kemampuan untuk tidak memutuskan,
yang mengkhianati setiap stabilitas makna yang mungkin dimaksudkan oleh si pengarang dalam teks yang ditulisnya. Deconstruction is based on the desire to expose us to the other whole or thought outer and to open ourselves up to various alternative possibilities. Penjelasan ini beresiko membuat kita semakin sulit memahami pemikiran Derrida. Adanya perbedaan yang lebar dan diakui meluas antara karya awal dan karya-karya terakhir Derrida juga menjadi contoh yang jelas bagi kesulitan yang akan muncul jika kita menyatakan bahwa dekonstruksi mengatakan ini atau dekonstruksi melarang itu. Next, all of Derrida's efforts are based on his belief in the existence of dualism, which is present and inalienable in various Western philosophical thoughts. Kekhasan cara baca dekonstruktif yang dalam proses selanjutnya membuatnya sangat bermuatan filosofis adalah bahwa unsur-unsur yang dilacaknya untuk kemudian dibongkar bukanlah sekedar inkonsistensi logis, argumen yang lemah, atau premis tidak akurat yang terdapat dalam teks, sebagaimana yang biasanya dilakukan pemikiran modernisme, melainkan unsur yang secara filosofis menjadi penentu atau unsur yang memungkinkan teks tersebut menjadi filosofis. Singkatnya, kemungkinan filsafat itu sendirilah yang dipersoalkan. Next, the purpose of the deconstruction method. Tujuan dari metode dekonstruksi yaitu to show the failure of efforts to present absolute truth and want to expose hidden agendas that contain many weaknesses and inequalities behind the text. Tujuan dari metode dekonstruksi adalah menunjukkan ketidakberhasilan upaya penghadiran kebenaran absolut dan ingin menelanjangi agenda tersembunyi yang mengandung banyak kelemahan dan ketimpangan di balik teks-teks. Next, systematic application of deconstruction. First, identifying the oppositional hierarchy in the text, where it is usually seen which terms are systematically privileged and which are not. Second, the oppositions are reversed by showing the existence of interdependence between the opposites or the privileged are reversed. Third, introducing a new term or idea that apparently cannot be included in the old oppositional category. Jadi, sistematika penerapan dekonstruksi yaitu yang pertama, mengidentifikasi hierarki oposisional dalam teks, di mana biasanya terlihat peristilahan mana yang diistimewakan secara sistematis dan mana yang tidak. Yang kedua, oposisi-oposisi itu dibalik dengan menunjukkan adanya saling ketergantungan di antara yang saling bertentangan atau privilege-nya dibalik. Yang ketiga, memperkenalkan sebuah istilah atau gagasan baru yang ternyata tidak bisa dimasukkan ke dalam kategori oposisional lama. Next, Derrida's of Grammatology. In 1967, Derrida published 3 major works, namely of Grammatology, Writing and Difference, and Speech and Phenomena. All of these works have had varying influences, but of Grammatology is Derrida's most famous.
In this book, Derrida conveys his ideas about the concept of the definition of Saussure's language. Dalam grammatologi ini, Derrida mengungkap dan kemudian meruntuhkan oposisi penulisan pidato yang menurut Derrida telah menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam pemikiran Barat. Juga dalam grammatologi ini, Derrida menjelaskan bahwa struktur penulisan dan tata bahasa lebih penting dan bahkan lebih tua dari apa yang dianggap sebagai struktur presentasi diri murni yang dicirikan sebagai keunggulan bicara. The grammar is divided into two parts. The first part entitled Writing before letters, and the second part entitled Nature, Culture, and Writing. Tata bahasa dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama berjudul menulis sebelum surat, berisi penjelasan tentang matriks teori, kritik terhadap strukturalisme Ferdinand Saussure, dan berbagai konsep yang akan dipraktikkan. Dan bagian kedua berjudul Nature, Culture, Writing, membahas motif metafisika kehadiran dalam karya Claude Lévi-Strauss dan dalam teks Rousseau Essay on the Origin of Language. Next, some of the factors that made Derrida spark the deconstruction theory. Faktor yang membuat Derrida mencetuskan teori dekonstruksi. Yang pertama, metaphysics of presence. The first factor that prompted Derrida to establish the theory of deconstruction was his disapproval of the metaphysics of presence. Western philosophy at that time applied the metaphysics of presence. Metaphysics of presence is the understanding of language as spoken language. In spoken language, speakers are assumed to be present with spoken objects and concepts. Dapat diartikan bahwa makna metafisika kehadiran ini adalah ketika seseorang menyebutkan atau mengatakan sesuatu. Itu berarti bahwa ucapan tersebut merupakan representasi dari sesuatu itu. Derrida mengkaji hal ini dalam kaitannya dengan konseptualisasi. Berbicara lebih unggul dari menulis. Derrida mengklaim bahwa metafisika kehadiran menekankan bahwa berbicara dipandang sebagai sesuatu yang otentik dan primer, sedangkan menulis dipandang sebagai sekunder dan biasa. Derrida menyebut logosentrisme ini di mana kehadiran sangat penting. Selama ini pemikiran filsafat barat hanya bertumpu pada nilai atau kehadiran, adanya indikasi, pengungkapan, dan penjelasan. Itu didasarkan pada fondasi, asal, atau semacam kehadiran di akar segala sesuatu. Next, logocentrism. Furthermore, Derrida became someone who was anti-logocentrism. Logocentrism is a feature of Western philosophers' thinking that emphasizes reason. So, this thinking tends to reject might. Logocentrism emphasizes the certainty of the existence of symbols and language that have been used in the realm of thinking. Derrida's refusal from the point of view of logocentrism is because Derrida argues that logocentrism has led to the end not only of philosophy, but also of the human sciences. Yang kedua yaitu logocentrisme. Dari sudut pandang logocentrisme, cara memahami dunia dapat dilakukan melalui simbol-simbol dan kata-kata yang dianggap mewakili sesuatu yang nyata di dunia, yang dapat dirumuskan dan diketahui secara pasti. Kepastian yang dimaksud adalah kebenaran yang dimaknai tunggal, mutlak, dan universal.
Penolakan Derrida dari sudut pandang logosentrisme adalah karena Derrida berpendapat bahwa logosentrisme telah menyebabkan berakhirnya tidak hanya filsafat, tetapi juga ilmu-ilmu manusia. Derrida memahami bahwa logosentrisme merupakan penghalang bagi perkembangan strukturalisme atau kepastian linguistik. Oleh karena itu, Derrida dianggap post-strukturalis karena mendorong kita untuk terlepas dari paham strukturalisme. Next, yang ketiga ada binary opposition. This binary opposition is contained in the notion of structuralism, giving rise to a hierarchy. This hierarchy is the history of Western philosophy. Binary opposition gives rise to a stable and consequences regarding the meaning of the text. Derrida's binary opposition deconstruction is not to seek meaning, but to create meanings related to text, context, interpreters, and language games. Derrida rejects binary opposition because it can lead to the idea that on the one hand it has opposite meanings, such as big and small, speech and writing, being and not being, black and white, and so on. Derrida menyatakan bahwa pemikiran seperti ini akan menimbulkan anggapan bahwa yang pertama selalu superior atau sempurna, yang utama, sedangkan yang kedua disingkirkan atau dipinggirkan. Ini akan mengarah pada sesuatu yang lebih tinggi dan sesuatu yang direndahkan. Misalnya pandangan Saussure yang menyatakan bahwa untuk menemukan makna adalah melalui ucapan dan rasa kata-kata. Ini menunjukkan bahwa dia meremehkan menulis dan menyukai pidato. Next, yang keempat adalah chronocentrism. Western philosophers have always emphasized chronocentrism. Chronocentrism is a concept that believes that an utterance is considered a source of truth and authentic. Indirectly, Western philosophers consider writing only as a secondary priority and not primary. They focus language, speech, and marginalize writing. Meanwhile, according to Derrida, nothing outside text, or all meanings and all their diversity starts from writing. Menurut Derrida, tulisan mengandung makna dan interpretasi yang berbeda dan selalu terbuka terhadap berbagai kemungkinan. Pemahaman yang dimunculkan oleh para filosof Barat sebelum Derrida lepas dari obsesi mereka terhadap makna sehingga meminggirkan aspek bahasa dalam menghadirkan berbagai kemungkinan. Inilah yaitu difference. Difference is a term used by Derrida for his research on Saussure's theory of language and theory of structuralism. Difference is not a French concept or word. According to Derrida, the relationship between words and writing with objects is arbitrary. There is a tucked-in cognitive feeling where thoughts and meanings wander, floating between various possibilities. Difference Derrida adalah untuk menekankan peran penulisan dan nilai ruang antara kata-kata yang bergerak di luar kontradiksi biner. Derrida berangkat dari esensi tanda yang mengandung makna bebas. Dalam perbedaan struktur kehadiran dibangun dengan perbedaan dan penundaan. Fokus penyelidikan teks bukan pada masalah dan juga tempat jejak yang dihapus. Derrida mengatakan perbedaan yang tidak dapat dipahami tanpa jejak. Menurut Derrida, ada proses yang berkesinambungan dan tidak akan pernah statis menurut perspektif strukturalisme.
Dengan konsep difference, Derrida juga menghancurkan sistem oposisi biner. Oposisi biner yang menempatkan kehadiran pada oposisi superior. Derrida menghancurkan oposisi ini dengan menghancurkan hierarkinya, membalikkan istilah sehingga memberi ruang bagi konsep baru yang tidak dipahami dari perspektif oposisi. Dengan demikian, Derrida tidak hanya menggambarkan makna awal teks, tetapi juga mengubahnya menjadi teks yang memiliki makna baru. Ya, tadi. Referensi. Nah, yang terakhir ini ada kata-kata mutiara atau quotes dari Jacques Derrida. What cannot be said above all must not be silenced, but written. Oke, sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.